Jadi dia itu X Taiwan selama berapa tahun? 9. Oh, 9 tahun. Terus dia itu udah mau ngebangun rumah di kampungnya itu lumayan ya. Lumayan bagus banget. Aku belum punya rumah kayak gitu. Jadi aku buat motivasi aku nih, aku yang belum punya rumah, apalagi yang rumahnya sebagus itu gitu kan, buat motivasi aku. Itu kan jadi gelap. Berarti cahayanya. Cahaya Ya nggak apa-apa, yang penting isinya. Buat motivasi aku. Jadi kamu itu di Taiwan udah mulai pengen punya rumah itu udah kerja berapa tahun awalnya? kalau dulu waktu di Taiwan itu 9 tahun itu belum nikah. Oh iya. Ya masih Tadi bentar. Dah 9 tahun itu ya dulu tuh belum menikah, belum berumah tangga. masih jendong. Ya begitu. Jendong. Ya begitulah. Terus apa namanya, setelah udah berumah tangga ya sampai terjadi tragedi putus. Terus kita ada inspirasi lah, pengen punya rumah gitu, jadi tempat tinggal untuk Anak. gitu. Jadi rumah itu rumah bareng-bareng sama ex suami apa Ya, rumah? mantan sama Iya, mantan. X. X suami. X. Terus Ya tapi belum kebangun jadi kayak gitu. belum Masih tanah gitu. masih tanah, ya udah kebangun tapi masih udah bata merah sih. Cuman belum full sampai kayak sekarang ini kan. Itu Masih udah bagus. Ya. Aku kasih videonya. masih kurang berapa persen lah dulu. Pokoknya tapi udah lumayan lah ya. Alhamdulillah udah lumayan. Terus akhirnya pisah, terus alhamdulillah udah dapet rumah ya Ya itu dari ex suami. kita itu tuh kayak gini loh, kita tuh perempuan tuh harus bisa gitu. Harus bisa, harus mandiri, itu harus. Karena kita itu nggak tahu loh, laki-laki perempuan itu sama aja, karena semua itu pasti titipan kan, titipan yang maha kuasa. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil Ya, pelakon. yes begitu. Terus teman-teman aku sibuk nginin kamera. Terus Ya apa ya, kalau menurut aku tuh perempuan itu harus benar-benar bisa mandiri lah, karena kita nggak tahu rumah tangga kita tuh umurnya tuh sampai berapa. Kadang ada yang diambil Tuhan duluan, bisa diambil Kayak orang aku. lain gitu kan. seumur jagung diambil Tuhan, nggak Ya apa-apa itu sih. nggak apa-apa sih. Berarti aku pernikahannya berhasil teman-teman, Ya. nggak ada tuh janda-janda ditinggal Ya. cerai. Berarti kan sampean kan apa namanya, Tuhan itu lebih sayang. Aku bisa sendiri bedain anak. Berarti terbukti kamu perempuan yang kuat gitu. Iya. Tanpa suami kamu pun bisa gitu. Bisa banget. Ya, Meskipun nangis-nangis darah. tapi kan jadi tambah kuat kan gitu. Oh, iya. Kita ditinggal laki-laki juga Terus semakin kuat. kenapa jadi curhat aku? Kenapa ini? Kenapa? Harusnya aku ya. Balik lagi. Itu rumah oke udah jadi sama Oke. ex suami ya, bareng-bareng pas Yeah. lagi kerja di Taiwan. Itu Yeah. sertifikat atas nama siapa? Sertifikat sih masih atas nama aku sendiri, alhamdulillah. Jadi nggak perlu yang namanya sertifikat atas nama Nah. suami. Ya. Bulldozer datang ngerubuhin itu rumah kayak XXXX banyak banget CC Indo ya, yang di Jangan. Taiwan apa di Hong Kong ngerubuhin rumahnya. Jadi kayak gini loh, itu kan kesepakatan kita berdua sebelum kita tuh pisah. Jadi gini, kita itu punya anak gitu, kita punya ego. Wanita sama laki-laki itu sama, kita sama-sama punya ego. Keras kepala juga iya Udah kan. pasti. Jadi kalau kita itu memang sudah apa kesepakatan kita mau pisah, kita jangan egois sendiri gitu. Apa yang kita punya gitu kan, apa yang kita punya pernah bareng-bareng, kamu jangan mikir ini punyaku itu punyamu gitu. Dulu awalnya ini punya anak gitu. Jadi aku sama kamu waktu dulu baik-baik cari itu hanya untuk anak. Jadi apapun yang terjadi ketika kita terjadi perceraian atau perpisahan, itu menurut aku jangan dihancurin.
kamu hancur, Iya. kita boleh hancur rumah tangga itu nggak masalah, tapi jangan hancurin menghancurin bentuknya rumah. bentuk apapun itu rumah atau harta bendamu selama kamu menikah sama suami kamu atau istri kamu. Jangan, kamu ingat anak kamu, keturunan kamu itu butuh tempat tinggal gitu loh, butuh masa depan. Kalau menurut aku sih, aku pribadi seperti itulah. Jadi aku sama mantan itu ya walaupun sudah kita berpisah gitu, cerai, tapi kita sudah komitmen. Yang udah ya udahlah, kita juga manusia sama-sama. Nggak, kalau nyari baiknya kan pasti nggak ada gitu. Pasti kita juga pernah jelek juga kan, namanya juga manusia kan, nggak usah nyari keburukannya masing-masing. Ya udahlah, kita sepakat kamu sama aku udah mempunyai urusan pribadi masing-masing secara pribadi, tapi kita buat anak, kamu tetap orang tua, aku juga orang tuanya. Di depan anak kita orang tua, jadi kita tetap baik gitu. Jadi nggak boleh kita tuh apa namanya, jangan egois sendiri. Baikan sama mantan itu mengundang apa namanya, ya tinggal kamunya gitu kan, tinggal kamunya gimana. Berarti kamu kalau masih seperti itu kan kamu masih ada rasa gitu. Kita tetap gimana pun punya pasangan masing-masing ya. Kita, kalau saya pribadi sih apa, karena aku punya pasangan ya aku menghormati pasanganku yang baru, dan dia juga punya pasangan yang baru, ya aku menghormati pasangan dia yang baru. Kalau bisa dia juga sama seperti itu gitu kan. Ya kita sama-sama udah dewasa, ya pikiran dewasa lah, jangan egois sendiri. Kalau menurut aku sih pesannya sama apa namanya, ex suami ataupun ex istri ya gitu. Ex-istri. Sakit apapun kamu, jangan menghancurkan sesuatu apapun yang pernah kamu bangun berdua. Kamu ngancurin itu sama aja kamu menghancurkan masa depan anak kamu sendiri. Kamu rumah tangga, bolehlah kamu cerai gitu, rumah tangga kamu itu boleh berantakan, kalau bisa anak kamu jangan gitu. Kamu boleh lapar, kalau bisa anak kamu harus kenyang, kayak gitulah. Itu prinsip itu perempuan tuh harus ada lah, jangan terlalu bodoh gitu. Terus tapi ada ikut campur nggak sama suami yang sekarang, maksudnya kepo-kepo sama rumah kamu gitu yang pernah dibangun sama ex suami gitu? Enggak, alhamdulillah enggak, karena kalau itu tinggal tergantung kitanya ya gitu. Menurut aku tinggal tergantung kita sebagai seorang perempuan, wanita. Kita boleh suka, kita boleh cinta, kita boleh bucin, tapi kalau udah urusan masalah seperti itu, harta ataupun gono gini, itu waktu kita bersama mantan yang lama itu kan punya anak. Jadi kalau kita punya pasangan baru ya kita cari lagi lah sesuatu yang baru. Kita juga kalau dia udah sama dia punya anak juga, ya itu urusan dia sama mantannya gitu. Kalau saya juga punya pribadi, jadi kita tuh harus punya prinsip, harta itu sebelum kita sama siapa dulu gitu, rumah tangganya sama siapa dulu ya. Kalau rumah tangga sama yang lama ya itu memang hak milik anak-anak kita gitu kan, sama yang baru gitu. Kalau yang sama yang baru ya kita harus cari lagi lah sesuatu yang baru untuk anak kita yang kemudian hari gitu. Tuh, gitu teman-teman. Jangan kalian berpisah rumah tangga kalian itu hancur. Bentuknya rumah beneran dihancurin sama bulldozer. Itu terlalu bodoh. Maaf ya. Sorry. jangan. Tapi mungkin ada kisah tersendiri lah. Mungkin rumah yang dia bangun bawa pelakornya buat tidur bareng, nggak tahu juga, buat kumpul ayam atau kumpul kambing, nggak tahu juga, jadinya kesel. Kalau menurut aku sih, kalau memang itu terjadi ya kamu jangan hancurkan rumah kamu gitu. Tempat yang dia pakai saja kamu buang, ganti, selesai gitu. Menurut kasurnya lah yang ya, dibuang. kalau kamu nggak mau ya udah jual aja, terus beliin yang baru, rumah yang baru, tapi jangan kamu hancurin gitu kan, kasihan anak kamu payah juga. Kerja teman-teman Ya, aku juga kepengen kayak gitu, insya Allah. Amin. Iya. Terus ada gambaran pengen pulang Indo apa pengen bangun rumah lagi sama suami yang sekarang? Udah punya rumah? Udah punya rumah, alhamdulillah udah masing-masing punya tempat tinggal sendiri. Mungkin kalau rencana sih mungkin aku mau ambil sampai ini dulu kali ya, mungkin sekitaran 6 tahun lah di Hongkong sini. Sekarang kan masih berjalan 3 tahun, jadi mungkin 3 tahun lagi insya Allah gitu. Nggak ada gambaran buat pulang?
Karena aku berpikirnya gini, kalau aku kan nggak punya pasangannya, aku fokus. Terus berpikirnya sekarang anakku SMP, ntar 5 bulan lagi kan udah itu Eptanas, ya kan, SMP Eptanas. Terus naik-naikan masuk pondok. Tahun kemarin orang tua aku tanya, kan ada tetangga 8 juta, paling nggak kan harus siap duit 10 juta itu masuk pondoknya, belum kita yang namanya ngasih jajan-jajanan lah, persiapan pertama kan 10 juta. Misalnya Eptanasnya buat perpisahan, misalnya apa sih, uang gedung apa ya, kenang-kenangan gitu SMP itu udah kelihatan, pokoknya udah siap itu. Terus dalam jangka waktu 3 tahun aku pengen anak aku kuliah. Terus belum dari teman-teman aku yang udah punya anak dewasa nikahin, mereka itu ngundang cuma 600 tamu nikahin karena dia punya anak laki, aku juga kan punya anak laki ya, 100 juta. Jadi kapan aku mau pulang Indo? Aku mikirnya gitu, karena anak aku laki ya pastinya yang namanya nikahan ditanggung, nggak mungkin ke anak aku lah, ke aku ya barengan lah paling enggak gitu. Jadi nggak ada gambaran tuh buat pulang. Belum lah, mungkin nanti kalau udah punya cucu kali. Mungkin belum pasti suatu saat juga pasti pengen lah. Ngapain kita lama-lama Iya maksudnya di sini juga. pulang cuti sih ya gitu, tapi kalau pulang udah fokus, takutnya gini, pulang buat 2 bulan 3 bulan 4 bulan pengen kesini lagi, ini kan udah ibarat kata dapat majikannya yang udah bener-bener gitu, ntar adaptasi lagi, ntar misalnya kalau cerewet apa gimana gitu, ya udah mendingan kalau belum ada celengan aku belum mau pulang. Pokoknya makasih Sama-sama. buat pengalaman hidupnya. Aku sibuk ini ngurus handphone ini, nggak tahu redup gitu aku. Pokoknya doain aku biar cepet nyusul Amin. bangun rumah kayak Amin. kamu, dan bangun Amin. rumah tangga juga kali. Amin. Aku doain cepet ketemu jodoh. Asal pokoknya kalau jodoh aku itu yang namanya apa, nggak usah bucin-bucinan. Aku juga nggak mau jadi cewek bucin, nggak mau jadi cewek janda, cewek manja. Jangan kepo yang namanya handphone, jangan kepo yang namanya dompet. Aku paling gak suka dikepoin handphone sama dompet. Kasih kepercayaan, udah jangan bucin, jangan manja, jangan pokoknya kepo-kepo semuanya. Aku tuh nggak suka diribetin kayak gitu. Ya, Gitu. cuman ada loh satu, semandiri-mandirinya perempuan itu tuh pasti butuh Iya ada sih. apa namanya, support dari Laki pasangan. Mungkin nggak aku upload pasangannya karena aku nggak bisa upload, mungkin suami orang atau gimana, jadi suami orang aja lah. enggak, aku Suami single, manusia. asli nggak punya laki-laki manapun. Ya udah teman-teman, makasih udah mau jadi inspirasi aku. Ya, kasih sama-sama. Jadi apanya sih ya, pokoknya biar bisa cepet nyusul rumah tangga, bangun rumah bangun rumah temen